Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang pajak daerah, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Saya sendiri adalah Muhammad Nurhaldun Rahmatullah, NIM 2303011100117 dari Prodi Fikih Akuntansi Universitas Siber Asia. Definisi dari pajak daerah adalah jenis pajak yang diterapkan di negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan bab 1 pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah Provinsi Jawa Barat yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Definisinya, pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan penguasaan atas kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan motor bermotor kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pemisahan pajak dari pemerintah pusat. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita oleh negara dan atau dibekukan oleh negara. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan dasar pengenaan pajaknya adalah tertuang dalam bagian kedua paragraf 1 pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan tarif pajaknya berdasarkan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah
dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%, dan untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh peraturan daerah untuk penghitungan tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat. Besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, yaitu tarif untuk kepemilikan dan atau penguasaan dan motor pertama ditetapkan 1,12%. Tarif untuk kepemilikan dan untuk penguasaan kendaraan bermotor secara progresif dengan sebesar 1,62% untuk kendaraan bermotor kedua, 2,12% untuk kendaraan bermotor ketiga, 2,62% untuk kendaraan bermotor keempat, 3,12% untuk kendaraan bermotor kelima, dan seterusnya. Penerapan tarif progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh badan, instansi pemerintah, dan kendaraan umum. Tarif atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, serta tarif PKB atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor instansi pemerintah ditetapkan sebesar 0,5%. Berdasarkan Pasar 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 bulan berturut-turut, dan PKB dibayar sekaligus di muka. Mekanisme pembayaran pajak bermotor adalah membawa kelengkapan berkas, datang ke lokasi pendaftaran dan penetapan, kemudian datang ke proses pembayaran, dan eh, kemudian menerima SKKP dan STNK yang telah disahkan. Yang kedua adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Definisinya adalah seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi. Pengaturan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Objek pajak bahan kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor semuanya dimaksud adalah pertamax, premium, solar, dan sejenisnya. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah produsen dan atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Tarif pajaknya, pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi, dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2012 dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17%.
Untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan perkebunan dipungut sebesar 90% dari jumlah pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100%. Contoh perhitungan bahan pajak kendaraan bermotor, misalkan pajak kendaraan nilai 10% dipungut pemerintah pusat, pajak bahan kendaraan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% dipungut pemerintah daerah. Misalkan harga jual Pertalite per liter sebesar 7.350 termasuk PPN dan PBBKB. Maka pokok PBBKB yang terutang per liter adalah 5 per 115 kali 7.350 yaitu 319,56. Masa pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Keterlambatan penyetoran bahan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 28 tahun 2012 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak terutang setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak yang ketiga adalah pajak air permukaan. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pungutan daerah provinsi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan, dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dan pengambilan dan atau pemanfaatan permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian, serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya, pembangunan pengairan beserta tanah turutannya. Subjek dari pajak air permukaan adalah pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak air permukaan adalah orang pribadi oleh orang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya, dan badan oleh pengurus atau kuasanya dengan ketentuan untuk badan yang sudah dinyatakan valid oleh kurator. Tarif dari pajak air permukaan tergantung faktor-faktor berikut: jenis sumber air permukaan, lokasi sumber air permukaan, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, volume air permukaan yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air permukaan, luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan permukaan, musim pengambilan dan atau pemanfaatan permukaan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan pajak air permukaan yaitu tarif kali nilai perolehan air kali volume air yang dihitung. Misalkan nilai perolehan air adalah 1.000 per meter kubik, tarif pajaknya 10%, sedangkan volume air yang diambil yaitu 5 juta meter kubik per bulan. Sehingga pajak terutangnya adalah 10% kali 1.100 kali 5.000 kali 1.000 kali 5 juta meter kubik sama dengan 500 juta.
denda pajak air permukaan dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1/10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013. Apabila pajak tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan yang ditagih dengan menerbitkan STBD. Berikutnya adalah pajak rokok. Definisinya, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing, termasuk adanya rokok ilegal, di mana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok, maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Objek pajak rokoknya adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya, hasil dari penerimaan pajak rokok ini disetorkan ke kas daerah. Contoh perhitungan pajak rokok. Rokok bermerek X dengan harga jual eceran per batang Rp1.000 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang, maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah seperti berikut. Gaji per batang adalah 1.000, cukai yang dibayar pengusaha per batang 40% kali 1.000 yaitu 400. Pajak rokok yang dibayar pengusaha per batang 10%, maka pajak per batang adalah 10% kali 400 yaitu Rp40. Berikutnya adalah pajak alat berat. Definisinya, pajak alat berat adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen atau beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak alat berat adalah kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Yang dikecualikan dari objek pajak alat berat sebagaimana dimaksud di atas adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan tentara nasional atau kepolisian negara Republik Indonesia. Alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pemisahan pajak dari pemerintah, dan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur oleh Perda. Subjek pajak alat berat adalah pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Wajib pajak alat berat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Dasar pengenaan pajak alat berat adalah nilai jual alat berat. Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri. Dalam pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Nilai jual alat berat sebagaimana dimaksud di atas ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
Harga rata-rata pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Tarif pajak alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. Saat terutang, PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penguasaan alat berat. PAB terutang terhitung sejak wajib pajak PAB secara sah memiliki dan atau menguasai alat berat. PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut. PAB dibayar sekaligus di muka. Berikutnya adalah pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang selanjutnya disebut dengan BPNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Keuntungan balik nama kendaraan bermotor adalah terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor, mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, bisa memanfaatkan banyak kemudahan atau inovasi layanan samsat, mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK atau BPKB terjadi kehilangan, mempermudah klaim asuransi kecelakaan, menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain, berkontribusi positif dalam program pembangunan di Jawa Barat. Objek BPNKB adalah penyerahan pertama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang wajib dicatatkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek BPNKB seperti dimaksud di atas, yaitu kendaraan atas, kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan akses balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembiayaan pajak dari pemerintah. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan dan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk diperdagangkan, dikeluarkan kembali dari wilayah-wilayah kepabeanan Indonesia, dan digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pengecualian sebelum dimaksud huruf B dan huruf C tidak berlaku apabila selama 12 bulan berturut-turut kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia. Subjek BPNKB adalah pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajaknya adalah pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan BPNKB adalah NJKB yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 9 dan ayat 10 Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023. Tarif biaya balik nama kendaraan bermotor. Tarif BPNKB atas penyerahan pertama kendaraan bermotor dampak atau lebih roda 3 dan roda 2 ditetapkan sebesar 12% untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, dan 8,8% untuk kendaraan bermotor angkutan umum. Tarif BPNKB X dan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan ajudan balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah yang belum dikenakan BPNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebagai berikut. Berkendaraan 1 sampai 5 tahun sebesar 10%, kendaraan di atas 5 tahun sampai dengan 10 tahun sebesar 10%, umur kendaraan di atas 10 tahun sebesar 10%, dan hasil perkalian 20% dari NJKB. Tarif BPNKB hibah ditetapkan berikut.
Kendaraan hibah yang belum dikenakan BPNKB ditetapkan sebesar 10% dari NJKB, dan kendaraan hibah pada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BPNKB ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 10% dari NJKB. BPNKB terutang. Besaran pokok BPNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan BPNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan tarif BPNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023. Daftar utang BPNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor. Wilayah pemungutan BPNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat yang ditetapkan gubernur. Pembayaran BPNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pembayaran BPNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biaya balik nama kendaraan bermotor, kendaraan bekas tidak dikenakan biaya balik nama. Untuk berikutnya adalah yang terkait dengan retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi daerah yaitu yang pertama retribusi jasa umum untuk dari pelayanan kesehatan, persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan atau penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera atau tera ulang, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi. Yang kedua, retribusi jasa usaha meliputi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, tempat perilangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan atau pesanggaran atau villa, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, penjualan produk usaha daerah. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin rakyat, izin usaha perikanan. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau INTA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang jenis tarif atas BPNPB yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jenis retribusi itu menjadi tiga jenis retribusi jasa, yaitu jenis retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendapatan. Jenis retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, penerbangan di air, penjualan produk usaha daerah, dan terminal. Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi izin rakyat, izin usaha perikanan, dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Sedangkan jenis-jenis pungutannya, misalkan untuk retribusi pelayanan kesehatan, dari rawat jalan, rawat darurat, dan sebagainya, sampai pengujian di lab, misalkan pengujian kimia darah. Kemudian ada retribusi pelayanan pendidikan, yang ketiga retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan berikutnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang kelima retribusi penjualan produk usaha daerah, dan yang keenam adalah retribusi pelayanan terminal, meliputi pelayanan terminal, penyediaan tempat kegiatan usaha, dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Dengan subjek retribusi dan kesehatan adalah setiap orang dan atau badan menikmati pelayanan kesehatan di balai. Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu orang pribadi dan atau badan yang menggunakan dan atau mendapatkan manfaat atas
pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di balai berupa pelayanan medik, pelayanan non-medik, dan pelayanan laboratorium. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi tanah, bangunan, ruangan, tempat penginapan, pesanggrahan, villa, dan peralatan laboratorium dan pelayanan. Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebenarnya dimaksud di atas, yaitu pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pembangunan tiang listrik atau telepon serta penanaman atau pembentangan listrik atau telepon di tepi jalan umum. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang Bapenda Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.